Pernah nggak sih ngerasa ada jarak gitu antara apa yang seharusnya kita rasakan menurut iman kita sama apa yang beneran kita rasakan di dalam hati? Nah, ini ketegangan yang umum banget. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah masalah ini sama-sama. Pertanyaan ini langsung menusuk ke jantung masalah kan? Dan ini bukan pertanyaan aneh loh. Ini pergumulan yang, ya ampun, nyata banget buat banyak orang beriman. Mungkin Anda jadi ngerasa bersalah, bingung, atau bahkan ngerasa iman Anda gagal. Tapi tenang dulu, Anda nggak sendirian kok. Oke, di bagian pertama ini, ayo kita coba definisikan dulu masalah yang sering banget dialami ini. Kita bakal lihat kesenjangan antara apa yang kita harapkan secara rohani dan apa yang kita rasakan dalam kenyataan sehari-hari. Kita sebut aja ini kesenjangan iman dan perasaan. Coba dilihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya. Di satu sisi, ada ekspektasi, mungkin karena kita sering dengar kesaksian atau ajaran tertentu, bahwa hidup sebagai orang beriman itu harusnya penuh sukacita terus. Tapi di sisi lain, realitasnya kan jauh lebih rumit. Kita semua pasti pernah ngalamin keraguan, penderitaan, dan masa-masa di mana kita ngerasa jauh dari Tuhan. Nah, jurang inilah yang sering jadi sumber kekecewaan. Terus solusinya apa dong? Nah, sumber kita ini ngasih satu argumen inti yang kuat banget. Iman yang stabil itu harus dibangun di atas kerangka Alkitab, bukan di atas perasaan kita yang gampang banget berubah. Ayat, bukan suasana. Kebenaran, bukan sekedar perasaan. Jadi, gimana caranya kita bisa lempar jangkar di tengah badai perasaan ini? Di bagian kedua, kita akan bahas cara membangun iman di atas fondasi kebenaran yang kokoh. Sebuah jangkar yang bikin kita tetap stabil, nggak peduli sebesar apapun ombak emosi yang datang. Ayat kunci ini menekankan satu prinsip yang luar biasa. Kebenaranlah yang membebaskan kita, bukan perasaan kita. Ini titik awal yang paling krusial. Kemerdekaan sejati itu datang dari kita berpegang pada apa yang benar, terlepas dari apa yang lagi kita rasakan saat itu. Jadi, intinya tuh dirangkum dalam dua langkah sederhana ini. Pertama, bangun hidup kita di atas fondasi kebenaran firman Tuhan. Ini dasarnya, yang gak akan goyah. Baru setelah itu, biarkan pengalaman dan perasaan kita mengikuti sebagai hasil dari fondasi itu, bukan sebaliknya. Penting banget, jangan sampai kebalik urutannya ya. Sekarang kita masuk ke satu konsep teologis yang penting banget. Ini bakal bantu kita ngerti kenapa sih perjuangan emosional dan spiritual ini masih terus ada. Ini ide yang sangat membantu untuk memahami realitas hidup kita. Konsep ini namanya yang sudah dan yang belum. Gampangnya gini deh, sebagai orang percaya, kita sudah diselamatkan. Itu fakta, sudah selesai. Tapi kita hidup di dunia yang masih rusak, jadi kita belum sepenuhnya bebas dari efek dosa dan penderitaan. Memahami dua sisi ini, wah itu penting banget. Nah, lihat deh bedanya di sini. Di satu sisi, status kita yang sudah di dalam Kristus itu adalah fakta. Kita selamat, kita dibenarkan. Ini realitas objektif kita. Tapi di sisi lain, dalam pengalaman belum kita sehari-hari, kita masih berjuang sama dosa dan ngalamin penderitaan. Dua-duanya ini benar pada saat yang sama, dan inilah ketegangan yang kita jalani sebagai orang percaya. Artinya apa? Kalau kita menderita, kalau kita lagi susah, itu bukan berarti iman kita gagal loh. Justru sebaliknya, itu adalah bagian yang wajar dari fase yang belum ini. Jadi kalau Anda lagi melewati masa-masa sulit, itu bukan berarti Anda melakukan sesuatu yang salah. Itu berarti Anda hidup dalam realitas dunia yang memang belum sempurna. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang kita bahas yang praktis banget. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari di mana kita sama sekali nggak merasakannya? Nah, ini nih pertanyaan yang relevan banget. Yang diajukan oleh seorang pendeta dalam teks sumber. Mungkin Anda juga pernah mikir gini. Apakah kalau kita maksa diri kita melakukan hal-hal rohani pas hati kita lagi nggak di sana, itu namanya munafik? Dan inilah jawabannya yang tajam banget. Melakukan apa yang benar, bahkan ketika perasaan kita nggak mendukung, itu bukan kemunafikan. Itu adalah ketaatan. Ini perbedaan yang krusial banget yang bisa mengubah cara kita memandang tindakan iman kita. Jadi, ini 4 langkah praktis yang bisa kita ambil. Pertama, mengakui. Jujur aja di hadapan Tuhan kalau kita lagi nggak merasakan sukacita yang seharusnya ada. Ini bukan soal ngerasa bersalah karena sedih ya, tapi mengakui ada sesuatu yang nggak sinkron. Kedua, bertaubat. Coba periksa diri, jangan-jangan ada prioritas yang salah atau dosa yang ngehalangin sukacita itu. Ketiga, ini yang paling penting, taat. Tetap lakukan apa yang benar. Tetap ke gereja, tetap baca firman, tetap layani orang lain. Dan terakhir, berdoa. Terus minta Tuhan untuk mengubah hati kita dari dalam. Ingat, seringkali tindakan ketaatan itu mendahului perasaan.
Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Bagian yang mengklarifikasi apa yang seharusnya jadi tujuan utama perjalanan spiritual kita. Sebetulnya, apa sih yang kita kejar? Coba lihat perbandingan dua jalan ini. Kalau kita mencari pengalaman, kita menjadikan perasaan sebagai Tuhan kecil kita. Kita ngejar puncak emosional yang sebentar ada, sebentar hilang. Tapi, kalau kita mencari kebenaran, kita menjadikan Tuhan sendiri sebagai tujuan kita. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa bisa jadi akan datang sebagai hasilnya, tapi itu bonus, bukan tujuan utamanya. Dan ini poin klarifikasi yang penting banget ya. Kerangka ini bukan berarti kita menolak atau meremehkan emosi, sama sekali bukan. Tujuannya adalah supaya emosi kita yang begitu kuat dan penting itu nggak liar dan nggak terkendali, tapi diubah dan diikat pada fondasi kebenaran yang kokoh dan nggak akan pernah berubah. Kita akhiri dengan pertanyaan reflektif ini. Pertanyaan ini merangkum seluruh ide dari pembahasan kita. Mungkin jalan menuju iman yang lebih dalam itu bukan dengan mencoba lebih keras untuk merasakan sesuatu, tapi dengan lebih teguh berpegang pada Dia yang adalah kebenaran itu sendiri. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan.